Hai, kami dari Japes. Gue M. Gua L. Jadi video ini kami buat di dalam masa tenang kampanye. Jadi kita mau ngapain? Kita bakal review masing-masing dari paslon yang maju dalam bursa Capres dan Cawapres 2024. Nah, video review yang kita buat kali ini pun bersifat opini pribadi ya. Opini pribadi dan netral ya, tidak memihak siapa-siapa gitu. Kita punya pilihan tapi ada di dalam hati kita. Oke, kita mulai dari cara kampanye. Menurut lu, bagaimana cara kampanye paslon 01 selama kampanye kemarin? Kok nggak mulai dari 3 dulu? Oh, emang ada? Ya kan baiknya mulai dari 3. Kalau rugi dong. Rugi dong. Yang bener aja. Yang bener aja. Rugi dong. Coba kita mulai dari 01 dulu deh. Menurut pendapat lu pribadi. Menurut pendapat gue pribadi, Pak Anies dan Cak Imin. Ya. Oke sih kata gue. Karena selepet itu keren tau. Berarti lu pendukung Amin? Bukan? Jadi di sini sifatnya gue akan ceritakan yang opini gue yang menurut gue oke, yang menurut gue enggak akan gue ceritakan sebenarnya gitu. Ya, karena pilihan itu bersifat rahasia ya. Rahasia gitu. Oke, kita mulai coba. Kenapa lu bisa bilang keren dengan selepetnya itu tadi? Jadi menurut gue majunya Pak Anies dan Cak Imin ini benar-benar menyelepet kubu nomor 3. Dari yang segi mananya dulu? Dari segi budget 1 miliar dia bisa mendapatkan massa lebih banyak daripada pendukung 3 berdasarkan survei. Ya kan? Iya kan? Kita tahu dong kubu 03 itu budgetnya berapa untuk kampanye. Nomor 1? Enggak. Partainya? Iya, nomor 1 tertinggi. Iya. Dana kampanye tertinggi untuk tahun 2024 ini gitu kan. Iya, dipegang sama PDI. PDI ya kan gitu. Tapi exposure-nya Pak Anies dan Cak Imin jauh lebih maju. Mungkin nggak sih karena gaya-gaya kampanye 03 ini masih gaya-gaya zaman dulu gitu. Kalau menurut gue sih ya mungkin ada ya, tapi gue lebih coba ngebahas untuk 01-nya dulu ya. Kayak gini, Pak Anies itu kan kayak waktu masa kampanye ya, beliau ini kan bikin acara semacam seperti Desak Anies. Iya. Ya kan, jadi di situ kan beliau datang ke kampus-kampus ya kan untuk bertanya jawab langsung mengenai keresahan warga ya kan. Bener kan? Iya, dia ada diskusi terbuka ya di situ ya. Nah, itu dilakukan sama Pak Anies bagus dalam masa kampanye. Saat jadi nanti itu seperti yang di Balai Kota. Waktu Ahok membuka tempat di Balai Kota untuk berinteraksi langsung dengan warga setiap harinya, kata Pak Anies, saya tutup akses tersebut, kan diganti secara struktural. Diganti dengan alasan secara struktural. Ya. Kalau memang saja Pak Anies yang terhormat mau mendengarkan suara rakyat, jangan cuma masa kampanye dong Pak. Benar. Harusnya waktu menjadi gubernur pun apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok itu dilanjutkan, karena kan itu bisa mendengar suara rakyat secara langsung. Tapi kan dia kan temanya perubahan. Yang kali ini Dari dulu tema perubahan ini menurut gua Iya. itu tema yang sangat amat bagus di tahun Pilpres kali ini. Tema inilah yang paling menonjol menurut gua, dibandingkan tema 02 dan tema 03 menurut gue ya. Ya, kalau gue sih nggak setuju sama lu. Beda, gue punya pendapat sendiri. Karena gini loh, Pak Anies gampang banget ngomongin saat dia di atas panggung, dia ngomong kayak gini. Gimana? Apa-apa serba mahal kan? Gimana? Sekarang hidup enak nggak? Jadi apa yang kita butuhkan? Itu kan kalimat yang benar-benar bertanya. Dan jawabannya adalah tagline-nya dia sendiri. Perubahan gitu. Tapi kalau pendukung yang lain banyak juga yang bilang dia tuh kata-kata perubahan itu sudah mendarah daging. Karena apa? Dia selalu berubah dalam berkata-kata. Kalau itu iya dong. masih bisa gue toleransi dengan bahasa kasarnya ya politis. Oh iya, oke. Itu kata-kata perubahan yang selalu berubah dalam kata-kata bukan hanya Pak Anies. Oh iya benar. Semua melakukan hal yang sama. Mayoritas dan oknum. Kalau yang pejabat bener mah nggak mungkin. Enggak lah. Sopan tutur katanya. Iya. Gitu. Kayak Bu Cinta Mega tuh. Ya. Iya. Yang maju dari PAN sekarang ya. Pan. Jadi para gamers dukunglah subuh kita. Gue sih kalau menanggapi yang tadi lu bilang ya tentang 01 itu ada benernya juga di saat
dia kan waktu itu kan juga pernah bilang kan, setiap orang punya rekam jejak, Betul. tinggal dicek rekam jejak. Betul. Tapi rekam jejaknya itu tidak sesuai dengan kata-katanya. Oke, gua ngomong kayak gini karena gua warga Jakarta. Kalau lu bilang tidak sesuai dengan kata-katanya, kenyataannya, gua bisa sedikit agak berargumen karena gua lihat gini. Saat gua keluar dari rumah gua itu dekat Rusun. Di bawah Rusun itu ada Ciklingko. Dari Ciklingko itu nyambung dengan busway. Busway gue lihat sekarang dari 100 busway, kasarnya dari 100 terminal busway. Itu yang bagus itu udah sekitar 80-an. Itu bagus. Busway-nya sendiri pun cakep. Jalanan Jakarta pun cakep. Gue lihat ya. Terus jembatan penyeberangan pun oke sekarang. Lalu buat tempo hari gue jalan ke daerah Jakarta Selatan, Tapal Kuda. Itu juga cakep. Yes. Itu juga cakep. Semua itu cakep. Itu gue lihat dan gue bicara itu karena gue warga Jakarta. Ya. Iya. Gue juga bisa ngomong nih sebagai warga Jakarta. Gue zaman ya Pak Anies. Gue sering banget disurvei. Rumah gue tanamannya isinya apa? Oh sampai segitu. Ada bini gue KB-nya itu menggunakan apa? Oh sampai. Oh jadi memang Di rumah gue interiornya isinya apa aja? Itu apa? Ada surveinya. Setiap bulan itu berbeda-beda. What for, Pak? Itu untuk apa? Gue warga Jakarta, gue udah box gue. Iya. Karena gue merasakan itu dan gue mengalami survei, mendapatkan survei itu. Makanya gue sharing di sini sama teman-teman. KB lu pakai apa? Isi rumah lu itu ngadep kemana? Ada apa aja? Di dalam rumah lu ada tumbuhan atau tidak? Di teras rumah lu tuh ada tumbuhan atau tidak? Terus susu yang lu kasih ke anak lu itu susu apa mereknya? ada juga itu. Pokoknya itu survei yang menurut gua Tapi gini, kalau dari sisi positifnya mungkin survei itu dilakukan untuk dia mengenali warganya itu secara mendalam gitu ya kan. Jadi dia bisa memenuhi apa nih kira-kira kurang gitu loh. Betul. Ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Itu benar. Kita kalau berpikir positifnya ke situ ya benar ya. Iya. Budget ya. Sudahlah. Ada. Nah, gue juga hari ini tuh gue nggak mau ngajakin lu ngomong soal program di Jakarta sih, lebih ke marketing kampanyenya. Bukan, karena kan tiga-tiga beliau itu selalu bilang tentang rekam jejak. Oh ya. Dan gua di Bukti sini ya. menjelaskan rekam jejaknya apa. Jadi Jakarta berubah, yes. Makin cantik, yes. Oke. Iya kan? Iya. Makin cantik, yes benar gitu. Iya. Tapi nampaknya permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta itu belum tuntas 100%. Oh jelas. Jadi gini, kalau yang gue lihat seperti Pak Anies menjanjikan rumah DP 0%. 0%, terus rumahnya itu adalah rumah yang berbentuk menghadap Vertikal. Rumah vertikal, rumah susun. Oh, beda ya? Sama rumah lapis itu sama tuh, rumah vertikal. Nah, dari 200.000 yang ditarget, ya kan? Beliau mampu mengadakan sekitar 2.000. Ya berarti cuma 1%-an lah ya. Tuh. Sekitar 1% ya. Gitu kan? Dari target ya. Kan? 2.000. Kalau misalnya ada orang nanya gini, Pak gimana program Bapak? Lo ada programnya. Oh yang penting ada. Inilah. Bener kan? Lu tuh mau. Kalau kok katanya mau bangun rumah 0%, katanya mau bangun rumah lapis. Mana buktinya? Lihat. Ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Iya, nggak salah. Tapi dia ngambil yang minimumnya. Ibarat yang kita kerja, ada SOP, lu kerja dari jam 7 sampai jam 8, lu bener-bener jam 8 punch out, ya kan? Iya. Performance ya. Performance jatuhnya sih. Performance-nya tuh yang diambil yang terendah. Ada sih, ada. Bener dong? Iya. Nah, mengenai cara kampanye beliau saat ini, itu gokil. Karena beliau langsung turun. Tadi yang gue bilang mereka mengadakan acara Yes. Anies. Walaupun tadi gue bilang di awal, itu bertentangan dengan apa yang sudah terjadi saat beliau menutup akses akses balai kota, Balai ya kan? kota, iya. Kan? Iya. Warga saat Iya. beliau sudah menjadi gubernur tempo hari, ya kan? Itu kan bertentangan Banget. kan? Banget. Ya kan? Ya, harapan gua kalau memang Pak Anies jadi, ya tolong Pak, apa yang sudah kayak sekarang namanya desak Anies, mungkin nanti jadi desak presiden. Ya, itu bisa tuh jadi program visi misi yang bagus sebetulnya ya. Gitu. Jadi misalnya kalau presiden kunjungan ke tempat kemana, ya udah sekalian di situ kunjungan, diskusi jadi sama masyarakat. mendengarkannya secara langsung gitu. Iya, oke. Gitu. Ya, dan ya menurut gue itu langkah yang dilakukan saat ini oleh Pak
Pak Anies dan Cak Imin beserta timnya gokil karena dengan budget minim beliau mampu mendapatkan exposure yang luar biasa. Yes, gue setuju Menggetarkan sosial media. menggetarkan sosial media, menggetarkan kubu 02 yang sementara ini elektabilitasnya itu sudah di atas. Banyak kok yang pindah. Banyak. Ya kan banyak kok yang pindah gitu. Dan apa yang Pak Anies sampaikan dalam pidato-pidato Pak Anies dalam masa kampanye ini mengenai program Pak Anies ke depannya itu sangat amat logik dan mampu diterima kepada masyarakat, khususnya gua ya. Ya khususnya gua oh bener ya begini ya. Tapi gua lupa kalau Pak Anies memang rektor. Rektor adalah pengajar yang harus menjelaskan sesuatu kepada orang yang dijelaskan. Iya. Dan harus memastikan orang yang dijelaskan itu mengerti. Cuman cukup sampai mengerti. Realisasi kita kan belum tahu karena belum jadi. Harus dicoba berarti. Oke. Pilihannya terserah. Iya. Gue setuju dengan budget yang minim dia bisa menggetarkan sosial media dan masyarakat lah istilahnya sampai banyak gerakan-gerakan yang dari 02 dari 03 pindah ke 01 ya. Yeah. Karena dia nge-grab juga tuh sosial media tuh bener-bener gokil lah. Gimana dengan 02? Itu kita bahas di episode selanjutnya.